Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dari NLP Leadership Indonesia. Saya adalah licensed trainer NLP yang bisa melisensi Anda untuk mendapatkan sertifikasi dan pembelajaran mengenai NLP selama 7 hari. Mungkin Anda kalau masih bertanya-tanya apa itu NLP, sebelumnya Anda cari dulu videonya mengenai apa itu NLP dan itu ada di video saya. Nah, gini. Apa yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas bagaimana caranya mengatur, mengelola otak kita, dan kita anggap bahwa pikiran kita seperti kokpit pesawat. Tapi sebelumnya kita simak yang berikut ini. Check this out! Halo, jumpa lagi. Yes. Ini yang paling menarik mengenai kokpit ya. Kalau kita bicara yang paling sederhana adalah pesawat terbang saja ya. Pesawat terbang kalau atau nonton film mungkin film-film tentang robot ya, tentang robot di mana kalau robot itu kan ada kokpit ya. Jadi kalau kita nonton film-film robot itu ada kokpit di dalam kepalanya dia. Terus itu ada peralatan-peralatan. Kalau pesawat terbang juga sama kan, jadi ada menu-menu, ada tombol-tombol dan sebagainya di sekitar Anda. Begitu juga dengan roket dan sebagainya. Dan bagaimana kalau Anda bayangkan kalau diri Anda ada kokpit? Jadi bayangkan diri Anda jadi ada kokpit, ketika ada problem, Anda tinggal pencet tombol apa, pencet tombol apa, pencet tombol apa, dan Anda akan terjadi perubahan. Kenapa sih kokpit itu perlu? Jadi gini, ini yang menarik dari sudut pandang NLP. Yang namanya kehidupan, kadang kita nggak lepas dari masalah. Kadang kita punya masalah yang kadang-kadang kita nggak bisa mengatasi. Kita bingung harus ngapain. Apalagi ya kita tahu, kadang-kadang nggak jauh-jauh dari problem sakit hati, tersinggung, trauma, kesal, perilaku buruk, dan hal-hal yang tidak efektif. Dan itu yang banyak banget terjadi dalam kehidupan kita. Saya ngalamin kondisi yang tidak nyaman, seperti Anda tahu bahwa mata kanan saya buta, saya mengalami kondisi yang juga tidak enak, bahkan saya pernah mengalami yang namanya punya penyakit yang sangat banyak, dan penyakit itu ada, saya kena GERD yang sangat parah, asam lambung sampai keluar, sampai muntah, sampai diare. Kedua, tensi saya tembus 198/111, saya pernah kena stroke ringan juga di tahun 2019 di bulan Februari awal saya pernah kena. Dan kemudian yang ketiga, saya kena gangguan gula darah sampai 400, dan ditambah saya pernah kena gangguan juga dengan gangguan seksual, disfungsi ereksi. Dan itu yang saya alami kondisi tubuh saya, dan itu tidak mudah banget. Dan dulu saya beranggapan kalau stres itu adalah bagian dari kehidupan manusia dan stres itu menarik. Kenapa menarik? Karena buat saya stres itu memicu adrenalin saya untuk saya bisa melakukan lebih dalam pekerjaan saya. Tetapi ternyata itu salah semua. Ternyata stres itu membuat tubuh saya menjadi tidak berdaya. Saya ambil contoh, saya kasih gambaran begini. Stres itu akan berefek, kalau kita stres, kita ada masalah sedikit, akan berefek ke kelenjar adrenal. Kok bisa ke kelenjar adrenal? Nah, karena kelenjar adrenal akan mengeluarkan kortisol dan adrenalin. Saya bukan dokter, mudah-mudahan saya nggak salah. Kalau salah, tolong koreksi saya. Jadi mengeluarkan kortisol dan kelenjar adrenalin, dan itu yang akan membuat gula darah akan naik, kemudian degup jantung akan menjadi lebih cepat, dan tensi juga akan menjadi naik. Dan dulu saya pikir itu baik-baik saja, nggak ada masalah, karena stres menurut saya merupakan kehidupan kita, jadi ya biasa aja gitu menurut saya. Tapi sampai satu ketika, ternyata itu berefek banget ke tubuh saya. Saya kena diabetes mellitus 2. Dan saya tadi berpikir diabetes mellitus 2 dan tensi tinggi itu karena pola hidup atau makan ya. Ternyata itu salah semua. Nggak salah semua sih, sebenarnya itu bisa benar juga, tapi saya menemukan hal menarik. Waktu itu saya ingat banget, saya diminta saya mengecek gula darah. Waktu itu saya ingat banget, saya masih makan nasi merah, dan dengan pola makan tertentu, saya mengecek dengan alat tes gula darah. Waktu itu diminta mengeceknya jam 8 sampai jam 9. Saya periksa jadi waktu malam, saya makan terakhir jam 8 malam, saya cek gula darah saya 220, itu jam 10 malam. Dan ketika saya cek jam 8.30, menariknya adalah gula darah saya naik 270.
Saya bingung kok bisa naik, padahal saya nggak makan, tapi kok bisa naik? Ternyata saya menemukan gula darah akan naik kalau kita stres. Jadi menarik ya, gula darah bisa naik karena stres. Rupanya jam 8, jam 9 itu adalah jam-jam stres kalau orang bekerja di sebuah bisnis atau pekerjaan apapun. Karena itu adalah pekerjaan kita. Dan ternyata saya menemukan tubuh saya stres walaupun saya mengaku saya nggak stres. Dan yang menarik, dulu saya beranggapan bahwa leher saya nggak sakit berarti saya lagi baik-baik saja. Menariknya, kalau tubuh sudah tensi tinggi, maka yang terjadi tubuh melakukan adjustment sehingga akhirnya kepala saya jadi tidak sakit. Ini menarik loh. Kepala jadi tidak sakit dan ternyata kalau diperiksa tensi ternyata tinggi, gula darah tetap tinggi. Berarti tubuh sudah adjustment ke kondisi yang ternyata makin lama makin buruk dan bukan makin baik. Dan pilihan saya adalah saya harus merubah diri saya, kehidupan saya. Apalagi sekarang lagi mewabah yang namanya corona. Corona atau bisa juga sebenarnya kayak mirip dengan flu. Flu itu bisa terjadi hanya kepada orang-orang yang stres dan juga imun tubuhnya menjadi turun. Bagaimana imun sistem tubuhnya bisa naik? Mau nggak mau harus menjaga diri supaya tidak kena stres. Dan itu yang saya lakukan, saya rubah pola hidup saya. Maka kalau ditanya, tensi saya sekarang normal, saya kembali menjadi normal, gula darah saya normal, bahkan gangguan ereksi saya pun menjadi normal lagi, semua menjadi normal, dan semua tanpa obat-obatan, saya tidak minum obat apapun. Saya merubah diri saya. Caranya gimana? Saya kebetulan pernah belajar dengan Dr. Richard Bandler, salah satu tekniknya adalah menggunakan cockpit atau tekniknya disebut namanya Design Human Engineering. Jadi teknik ini ada di teknik NLP, jadi saya buat otak kepala saya seperti sebuah alat sistem dan tugas saya mengubah sistem-sistem tombol-tombol. Jadi ketika saya stres, yang saya lakukan adalah saya mengubah tombolnya. Saya merubah sistemnya, saya rubah. Ketika tombol saya rubah, ternyata hasilnya berbeda. Nah, saya coba ajarkan Anda teknik sederhana. Ini yang saya ajarkan teknik sederhana ya. Paling nggak minimal Anda bisa pakai. Apa yang harus Anda lakukan? Begini contoh. Misalkan Anda muncul ada satu buah peristiwa yang tidak menyebalkan buat kehidupan Anda. Nah ini konsepnya, ingat di beberapa kali NLP saya selalu menyebut ada istilah visual, auditory, kinesthetic, olfactory, dan gustatory. Nah sekarang coba kita main-main ya, kita main-mainkan sedikit. Misalnya saya ambil contoh. Misalkan Anda lagi muncul ada gambaran yang tidak menyenangkan di diri Anda. Ada gambaran orang yang menyebalkan buat Anda. Itu adalah, anggaplah gambarnya disebut visual. Nah, tugas Anda adalah melakukan imajinasi seperti sama dengan proyektor. Jadi kalau Anda tahu proyektor, itu proyektor ada yang namanya brightness. Brightness berarti terang, ada yang namanya gelap. Ada yang namanya kontras, ada yang namanya enggak. Ada yang warnanya jadi berwarna, color, ada yang jadi hitam putih. Ada gambar yang dekat, ada yang gambarnya jauh, ada gambar ke kiri atau ke kanan atau manapun. Nah, sekarang kita coba buat main-main. Silakan Anda munculkan gambaran yang mungkin tidak menyenangkan, kemudian Anda buat satu buah tombol yang Anda mau mengatur apa. Misalnya, ini tombol adalah brightness. Jadi coba gambarnya kalau digeser ke kanan, terserah Anda ya, kanan atau kiri terserah Anda. Kalau ke kanan, gambarnya makin terang. Kalau gambarnya diinin, berarti gambarnya makin redup. Coba Anda mainkan. Ketika Anda terangin, apa yang terjadi? Ketika Anda redupkan, apa yang terjadi? Biasanya, semakin terang, semakin membuat Anda tidak nyaman. Semakin Anda redup, semakin diri Anda semakin nyaman. Begitu juga Anda mainkan dengan jauh dan dekat. Ketika Anda jauhkan gambarnya, apa yang Anda rasakan? Ketika Anda dekatkan, apa yang terjadi? Anda juga bisa bermain besar dan kecil. Coba Anda mainkan. Jadi pakai tombol. Jadi Anda buat tombol dan Anda bisa besarkan, bisa dikecilkan, terserah Anda. Dan semua itu Anda atur sama seperti remote. Jadi Anda memegang remote, Anda melakukan. Itu baru visual. Auditory juga sama, kinestetik juga sama. Jadi Anda bisa memegang kayak tombol, tinggal bermain besar, kecil, gambarnya, diperbesar gambarnya, dikecilin gambarnya, dan sebagainya. Termasuk suara, Anda bisa besarin, bisa kecilin, bisa suaranya dikasih dari ke kiri, atau ke kanan, atau ke atas, atau ke bawah, semua bisa dimainkan. Buat Anda, saya cuma sarankan adalah ketika melakukan ini, sarannya adalah melakukan untuk diri Anda, jangan ke orang lain, karena bisa saja terjadi fatal nanti masalahnya. Jadi kalau Anda, kecuali Anda sudah belajar NLP tentunya. Dan pastikan ketika belajar, Anda pastikan belajar dengan orang yang pas dan tepat. Karena orang pas dan tepat, pasti hasilnya akan pas. Jadi buat Anda, lakukanlah permainan seperti kokpit pesawat.
Anda buat tombolnya, Anda main-mainkan, coba lihat modelnya seperti itu. Begitu juga dengan perasaan. Misalkan perasaan, kalau ada perasaan, Anda coba amati perasaan Anda. Ketika Anda merasa perasaan tidak nyaman itu seperti berputar ke depan, atau berputar ke belakang, atau berputar ke kiri, atau berputar ke kanan. Tinggal Anda lakukan, coba kalau perputarannya tidak nyamannya adalah ke depan, coba kalau diputar ke depan, makin tidak nyaman atau makin nyaman? Kalau makin tidak nyaman, diputar ke arah baliknya. Jadi coba Anda putar baliknya. Begitu juga Anda lakukan. Ketika Anda putar sebaliknya, dan kalau perlu Anda rubah warnanya. Warnanya apa misalnya? Pas perputar ke depan nggak nyaman, warnanya apa? Misal merah. Perputar kebaliknya, coba Anda ganti warna yang nyaman buat Anda, warnanya apa. Coba Anda lakukan, Anda lihat, eksperimen aja. Nanti tolong, setelah Anda eksperimen, silakan Anda berikan komen di bawah. Supaya nanti kita pengen lihat hasilnya seperti apa. Memang cara belajar NLP dengan cara ini adalah cara yang simpel sederhana, tapi kalau mau memastikan hasil bagus, Anda harus masuk di kelas NLP-nya, Practitioner 7 hari. Ketika Anda belajar di kelas NLP Practitioner 7 hari, Anda bisa mengubah hidup Anda dengan lebih mudah. Bahkan anak saya Matthew yang tadinya tidak suka durian, hanya mengubah sendiri, di waktu itu masih kelas 3 SMP kelas 3, dia bisa mengubah makanan yang tidak disuka menjadi disuka. Jadi baik lagi kehidupan Anda tergantung dalam diri Anda, karena NLP adalah user manual for brain. Jadi tergantung pada Anda. Jika Anda belajar dengan orang yang pas dan tepat, dengan teknik yang pas dan tepat, maka hasil hidup Anda akan pas dan tepat. Saya, Coach Antonius Arif dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa!